Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kimia zat warna dengan judul pewarna bubuk alami dan karakterisasi tanin dari ekstrak biji pinang sebagai pewarna tekstil. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 7, Anissa Atifah, Heni Rahmawati, Ilham Muarif, Ishak Ibrahim, Melinda Siti Sufina, Rafina Stefani, dan Rizal Desiana. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat menghasilkan zat warna dan belum banyak dieksplor. Zat warna alami dapat dijadikan alternatif dari pewarna sintesis. Pemanfaatan zat warna alami untuk mewarnai jaringan tumbuhan dapat menjadi pengganti yang tak kalah baik dengan pewarna sintesis. Tumbuhan maupun tanaman dapat digunakan sebagai pewarna alami. Warna-warna yang berasal dari tumbuhan dihasilkan oleh pigmen-pigmen dalam tumbuhan tersebut yang akan berbeda-beda tiap tumbuhannya sesuai dengan struktur kimia di dalamnya. Proses timbulnya warna pada jaringan yang diwarnai terikat dengan terjadinya ikatan molekul antara zat warna dengan jaringan tertentu. Zat warna yang terikat pada jaringan akan menyerap sinar dengan panjang gelombang tertentu sehingga akan tampak berwarna. Gugus kimia tanin dapat mudah diaplikasikan sebagai pewarna alami. Pewarna alami dari pinang ini telah lama dikembangkan sebagai pewarna kain oleh masyarakat. Warna yang dihasilkan oleh pinang sendiri adalah coklat sampai coklat kemerahan. Warna ini didapat dari proses ekstraksi biji pinang. Ekstraksi sendiri merupakan suatu proses penarikan komponen suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu. Ekstraksi sendiri merupakan proses pengambilan zat warna alam atau pigmen-pigmen kadar, batang, daun maupun biji. Kadar tanin pinang memiliki kandungan yang lebih tinggi daripada pewarna lain, sebesar 8,53% pada pelarut etanol. Tanin tersusun atas polifenol alami. Kelebihan sifat tanin sebagai pewarna alami adalah resisten degradasi, dapat melindungi protein, anti rayap, serta anti jamur. Tahapan pembuatan tanin melalui ekstraksi dengan metode maserasi menambahkan etanol 96%. Secara kimia, terdapat dua jenis utama tanin, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terkondensasi terjadi karena reaksi polimerisasi atau kondensasi antar flavonoid, sedangkan tanin terhidrolisis terbentuk dari reaksi esterifikasi asam fenolat dan gula atau glukosa. Berikut ini rumusan masalah dari penelitian. Yang pertama, mengapa uji ini dilakukan? Yang kedua, bagaimana ekstrak biji pinang dapat menghasilkan pewarna alami? Yang ketiga, kenapa biji pinang digunakan sebagai pewarna alami? Dan yang keempat, kenapa biji pinang digunakan sebagai zat pewarna tekstil? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui manfaat dari biji pinang sebagai zat pewarna alami. Yang kedua, untuk mengetahui ekstrak dari biji pinang memiliki pengaruh terhadap zat pewarna alami. Ketiga, untuk mengetahui kandungan apa saja dalam biji pinang yang menghasilkan zat pewarna alami. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana cara biji pinang digunakan sebagai zat pewarna tekstil. Berikut ini alat yang digunakan pada penelitian, yaitu spray dryer, blender, tabung reaksi, oven, chamber, pipet tetes, kertas saring, penyangga corong, plat tetes, kuvet, sikat baju, dan spektrofotometer. Selanjutnya ada diagram alir. Yang pertama itu preparasi sampel. Biji pinang hutan muda dikupas kulitnya, kemudian dikeringkan, lalu dihaluskan dengan blender, sehingga dihasilkan biji pinang halus menjadi serbuk. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Dapat dilihat sebagai berikut. Setelah biji pinang hutan muda halus menjadi serbuk, selanjutnya dilakukan uji fitokimia.
0,5 gram serbuk biji pinang dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 10 ml aquades panas, lalu dihomogenkan dan disaring, sehingga didapatkan endapan dan filtrat. Filtrat tersebut ditambahkan dengan 3 tetes larutan FeCl3, sehingga diperoleh hasil larutan positif dengan terbentuknya warna biru kehitaman yang artinya positif tanin terhidrolisis. Selanjutnya, uji yang ketiga yaitu uji kualitatif kromatografi lapis tipis atau KLT. Serbuk pinang sebanyak 0,5 gram dilarutkan dengan 4 ml metanol. Kemudian lempeng silika gel diaktifasi dalam oven selama 1 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Lempeng silika gel dibuat batas garis atas dan bawah 1 cm dengan tinggi lempeng yaitu 4 cm. Kemudian lempeng silika gel ditotoli sampel. Selanjutnya dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen dengan 3 komponen, yaitu asam asetat glasial, aquades, dan HCl pekat dengan perbandingan 7,5 banding 2,5 berbanding 1,5. Kemudian dibiarkan sampai eluen terelusi dan mencapai garis atas pada lempeng KLT. Lalu, lempeng KLT yang sudah kering dikeluarkan, kemudian dideteksi di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer, sehingga diperoleh nilai RF yaitu 0,7. Metodologi penelitian diagram alir 4 karakterisasi ekstrak biji pinang hutan. A. Pengaruh sinar matahari. 1 gram serbuk biji pinang hutan ditambahkan 10 ml aquades dalam tabung reaksi dihomogenkan, dijemur di bawah sinar matahari mulai dari jam 10 pagi sampai pukul 4 sore selama 4 hari, sehingga total penyinaran selama 14 jam. Dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 400-600 nm setiap 6 jam. Bagian pertama 6 jam absorbansi 3,436, bagian 2 12 jam absorbansi 3,313, bagian 3 18 jam absorbansi 3,253, bagian 4 24 jam absorbansi 3,113. Diagram alir karakterisasi ekstrak biji pinang hutan. B. Pengaruh kondisi penyimpanan. 1 gram serbuk biji pinang hutan ditambahkan 10 ml aquades, disimpan pada suhu kamar mulai dari jam 10 pagi sampai 4 sore selama 4 hari, sehingga total penyimpanan selama 24 jam. Diukur setiap 6 jam absorbannya pada panjang gelombang 400-600 nm. 6 jam absorbansinya 0,462, yang kedua 12 jam absorbansinya 0,435, yang ketiga 18 jam absorbansinya 0,419, yang keempat absorbannya 24 jam absorbansinya 0,342. 5 proses pewarnaan kain. A. Proses pencelupan. 5 gram serbuk dari biji pinang hutan muda ditambahkan 500 ml air, dipanaskan sampai mendidih dan campuran direndam dalam larutan ekstrak pada suhu 100 Celcius selama 3 jam. Diangkat dan dikeringkan sampai tetesan. Larutan pencelupan tidak ada lagi. Diulangi dengan volume air 1000 ml. Kain yang dicelupkan pada larutan tanin dengan volume air 500 ml menghasilkan warna coklat muda. Kain yang dicelupkan pada larutan tanin dengan volume air 1000 ml menghasilkan kain coklat tua. Proses fiksasi. Kain yang telah diwarnai direndam dalam larutan ferosulfat FeSO4 dan tawas Al2SO4 3 selama 15 menit. Lalu kain diangkat
dan dikeringkan. Kain hasil pencelupan pada larutan tanin dalam 500 ml air yang berwarna coklat muda setelah dicelupkan ke dalam larutan FeSO4 berubah menjadi warna hitam. Kain warna coklat tua hasil pencelupan pada larutan tanin dalam 1000 ml air berubah menjadi warna hijau keabuan setelah dicelupkan ke dalam larutan FeSO4. Kain hasil fiksasi dengan larutan tawas menghasilkan warna coklat muda baik terhadap kain pencelupan dalam larutan tanin dalam 500 ml maupun 1000 ml air. Dalam proses pewarnaan kain, dilakukan uji ketahanan luntur. Kain yang sudah diwarnai kemudian dicuci dengan deterjen, lalu digosok atau disikat kemudian dibilas dan dikeringkan. Menghasilkan fiksasi dengan menggunakan besi 3 sulfat dan tawas aluminium tiosulfat menyebabkan ketahanan luntur semakin meningkat. Kemudian cara kerja di sini sesuai dengan diagram Allir. Yang pertama dilakukan preparasi sampel dengan pembuatan ekstrak bubuk biji pinang. Kemudian kedua dilakukan uji fitokimia, ketiga dilakukan uji kualitatif kromatografi lapis tipis, keempat dilakukan karakterisasi ekstrak biji pinang hutan, pertama dengan pengaruh sinar matahari, yang kedua dengan pengaruh kondisi penyimpanan. Yang kelima dilakukan proses pewarnaan kain yang meliputi tahap proses pencelupan, proses fiksasi, dan uji ketahanan luntur. Hasil dan pembahasan dari preparasi sampel pembuatan ekstrak bubuk biji pinang. Hasil ekstraksi dari simpliasi biji pinang hutan sebanyak 300 gram diperoleh serbuk sebanyak 60,3849 gram dengan rendemen 20,12%. Serbuk berwarna coklat pekat. Kadar air bubuk ekstrak biji pinang tanpa bahan pengisi tidak berada nyata dengan bubuk ekstrak biji pinang dengan bahan pengisi gum arak. Selanjutnya uji fitokimia. Uji fitokimia dilakukan dengan metode Bremers, menghasilkan warna biru kehitaman. Perubahan warna dari kuning kecoklatan menjadi biru kehitaman menunjukkan serbuk biji pinang mengandung tanin yang terhidrolisis. Perubahan warna disebabkan tanin bereaksi dengan ion Fe3+. Selanjutnya uji kualitatif kromatografi lapis tipis atau KLT. Hasil uji fitokimia pada ekstrak metanol menunjukkan bahwa biji pinang hutan atau pinangga kuli mengandung senyawa tanin. Untuk menguatkan hasil uji fitokimia, dilakukan identifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Dalam analisa KLT, menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer sebagai deteksi bercak. Selanjutnya, dapat dilihat dari gambar A dan B. Gambar A adalah plat KLT tampak pada sinar UV 254 nanometer, dan pada gambar B, plat KLT tanpa sinar UV. Bercak-bercak yang muncul menunjukkan komponen-komponen ekstrak terpisah dengan baik. Hasil analisis dengan KLT diperoleh nilai RF adalah 0,7. Nilai RF tersebut apabila dibandingkan dengan nilai RF ekstraksi tanin dari soga jambal adalah 0,737. Dalam pelarut metanol tidak jauh berbeda. Nilai RF yang baik berkisar antara 0,2 sampai 0,8 cm. Senyawa yang mempunyai RF lebih besar berarti mempunyai kepolaran yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan fase diam bersifat polar. Senyawa yang lebih polar akan tertahan kuat pada fase diam, sehingga menghasilkan nilai RF yang lebih rendah. Karakteristik ekstrak biji pinang hutan. Yang pertama, pengaruh sinar matahari. Tanin sebagai pewarna tekstil perlu dilakukan uji stabilitas tanin terhadap pengaruh sinar matahari dan kondisi penyimpanan. Uji stabilitas tanin dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada lambda 400-600 nanometer. Pengaruh sinar matahari menyebabkan penurunan nilai absorbans yang menunjukkan terjadinya degradasi pigmen. Adanya degradasi pigmen ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi lebih terang. Selanjutnya dilihat dari grafik absorbansi sinar matahari terhadap zat warna serbuk biji pinang hutan tanpa pengenceran dari variasi waktu 6, 12, 18, 24 jam
terlihat bahwa semakin lama waktu penjemuran, nilai absorbansi semakin kecil karena adanya perubahan warna menjadi terang, yaitu dengan terjadinya degradasi pigmen. Selanjutnya dari grafik B, absorbansi sinar matahari terhadap zat warna serbuk biji pinang hutan 10 kali pengenceran. Terlihat ada variasi waktu 6, 12, 18 sampai dengan 24 jam. Terlihat semakin lama proses penjemuran semakin kecil nilai absorbansinya. Selanjutnya pada grafik A dan B menunjukkan perbedaan dari kondisi menunjukkan semakin lama waktu penjemuran terjadi degradasi pigmen tanin semakin banyak. Secara kasat mata warna maserasi sebelum diencerkan berwarna merah kecoklatan dan setelah diencerkan ada perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Perubahan warna ini menunjukkan adanya pengaruh pengenceran terhadap warna maserasi. Nilai absorbansi pada maserasi yang dilakukan pengenceran 10 kali lebih rendah dibandingkan dengan absorbansi maserasi yang tidak dilakukan pengenceran. Absorbansi semakin rendah dengan semakin lamanya waktu penjemuran. Penurunan nilai absorbansi menunjukkan terjadinya degradasi maserasi oleh sinar matahari. Sinar matahari dapat merusak bahan nabati terutama pada buah-buahan yang berwarna. Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet yang mempunyai energi tinggi dapat menyebabkan reaksi kimia dan membentuk radikal bebas tidak stabil. Lalu di sini ada proses pewarnaan kain. Berikut ada 3 hal yang meliputi prosesnya. Yang pertama ada tahap pencelupan, yang kedua ada tahap fiksasi, yang ketiga ada uji ketahanan luntur. Yang pertama di sini ada proses pencelupan. Berikut ada gambar yang dihasilkan dengan 3 gambar. Yang pertama gambar A tanpa pewarna tanin, lalu yang kedua yang B dengan pewarna tanin dalam 500 ml air, lalu yang C dengan pewarna tanin dalam 1000 ml air. Kain yang dicelupkan pada larutan tanin dengan volume air 500 ml menghasilkan warna kain coklat muda. Kain yang dicelupkan pada larutan tanin dengan volume air 1000 ml menghasilkan kain coklat tua. Perbedaan warna ini diduga disebabkan oleh waktu pemanasan. Semakin lama ekstrak biji pinang hutan dipanaskan, maka semakin pekat warna larutan yang dihasilkan. Kain yang dicelupkan menghasilkan warna yang lebih pekat. Berikut ada tahapan fiksasi. Di sini ada 6 gambar yang meliputi pewarnaan kain dengan menggunakan tanin. Zat adiktif yang digunakan fiksasi adalah FeSO4 dan tawas Ai2SO4 3. Tahap fiksasi menggunakan 2 jenis larutan yaitu FeSO4 dan tawas Ai2SO4 3 sebagai senyawa pembangkit warna. Fiksasi menghasilkan perubahan warna pada kain hasil pencelupan. Kain hasil pencelupan pada larutan tanin dalam 500 ml air yang berwarna coklat muda telah dicelupkan ke dalam larutan FeSO4. Perubahan menjadi warna hitam. Kain warna coklat tua hasil pencelupan pada larutan tanin dalam 1000 ml air berubah menjadi warna hijau keabuan setelah dicelupkan ke dalam FeSO4. Lalu hasil fiksasi dengan larutan tawas menghasilkan warna coklat muda baik terhadap kain hasil pencelupan dalam larutan tanin dalam 500 ml maupun 1000 ml air. Hal ini terjadi karena tanin memiliki gugus hidroksida sebagai gugus polar dan dapat mengion sehingga tanin dapat bersifat reaktif. Penambahan FeSO4 ke dalam ekstraksi akan membentuk ikatan ionik dengan gugus hidroksid dari tanin membentuk senyawa mordan. Mordan tergolong pewarna alam yang dapat menempel dengan baik pada serat tekstil.
Berikut ini merupakan hasil dari uji ketahanan luntur. Uji ketahanan luntur terhadap kain hasil fiksasi dilakukan dengan pencucian menggunakan deterjen dan penggosokan. Untuk hasil gambar yang A merupakan fiksasi dengan FeSO4 larutan tanin dalam 500 ml air. Untuk gambar yang B merupakan fiksasi dengan FeSO4 larutan tanin dalam 1000 ml air. Untuk gambar yang C merupakan fiksasi dengan aluminium tiosulfat larutan tanin dalam 500 ml air. Untuk gambar yang D merupakan fiksasi dengan aluminium tiosulfat larutan tanin dalam 1000 ml air. Simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tanin dalam biji pinang hutan diisolasi dengan metode maserasi dalam metanol menghasilkan ekstrak warna coklat pekat sebesar 20,12%. Yang kedua, uji tanin menggunakan reaksi FeCl3 menghasilkan warna biru kehitaman dan analisa kromatografi lapis tipis diperoleh nilai RF sebesar 0,7. Yang ketiga, stabilitas warna dari tanin dipengaruhi oleh sinar matahari dan lamanya penyimpanan. Semakin lama waktu paparan sinar matahari dan waktu penyimpanan, warna tanin semakin terdegradasi. Yang keempat, proses fiksasi dapat meningkatkan stabilitas warna dari tanin sebagai pewarna tekstil, sehingga mempunyai daya ketahanan luntur yang baik pada proses perendaman dan penjemuran. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.